Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'il ulumi wal hikam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا في كتاب الله فله الحسنة والحسنة بعشر أمثالها. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Sadaqallah ila akhiri al-ayat wal hadis. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Amyar dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat The Amyar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini kita tetap berada dalam kondisi sehat walafiat, jag-jag waringkas waluya waluya jati maning, amin ya robbal alamin. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang 4 golongan orang yang dirindukan surga. 4 golongan orang yang dirindukan surga, siapa saja sih? Coba kita analogikan. Rindunya surga kepada yang 4 golongan ini ibarat seorang pemuda sedang dilanda kasmaran. Rindu ingin bertemu dengan orang yang dirindukannya. Kapan saja, di mana saja, yang ada dalam hatinya adalah sang pujaan hati. Siang jadi kenangan, malam jadi bayangan, tidur pun jadi impian. Begitulah seorang pemuda kalau sedang dilanda kasmaran. Begitu juga surga. Surga selalu merindukan kepada yang 4 golongan. Padahal kalau kita tanya ke setiap orang, pasti semuanya ingin masuk surga. Yang kaya ingin masuk surga. Yang miskin ingin masuk surga. Pejabat ingin masuk surga. Rakyat juga ingin masuk surga tanpa terkecuali. Walaupun dia seorang penjahat yang suka maksiat sekalipun, pasti kalau kita tanya ingin masuk surga. Tapi ingat,
firman Allah dalam Al-Quran. Al-jannatu u'iddat lil-muttaqin. Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Walaupun dia bermuka jelek, rumahnya gubuk, lagi butut, tapi kalau bertakwa, dia pasti masuk surga. Karena surga rindu kepada 4 golongan ini. Kita perhatikan baik-baik hadis Rasulullah SAW dalam kitab Duratun Nasikhin, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa somir Ramadan. Al-jannatu, surga itu, mustaqatun, rindu, ila arba'atin nafar, kepada yang 4 perkara. Talil Qur'an, membaca Al-Quran. Wa hafidil lisan, menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, menjaga lisan, menjaga ucapan. Wa somir Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itulah 4 golongan orang yang dirindukan surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Siang dan malam, bibirnya selalu basah, dihiasi untayan ayat suci Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, dan kita semuanya tahu bahwa Al-Quran merupakan bacaan yang paling mulia dibandingkan dengan bacaan-bacaan lain. Yang mana kalau kita membaca 1 huruf saja, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana keterangannya, man qara'a harfan fi kitabillahi falahul hasanah. Wal hasanatu bi'athri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Man qara'a harfan fi kitabillahi, barang siapa orang yang membaca 1 huruf saja dalam Al-Quran, falahul hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi'athri amsalihha, yang 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku, kata Nabi, tidak mengucapkan alif lam mim 1 huruf, walakin, akan tetapi, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. 3 dikali 10 amal kebaikan, 30 amal kebaikan. Subhanallah. Apalagi kalau kita membacanya 1 ayat, 1 juz, 1 surat, bahkan 1 Al-Quran yang isinya ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 86.430 kata, 323.720 huruf. Demikian menurut Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Qur'annya. Berbeda dengan bacaan-bacaan lain seperti koran, majalah, novel, komik, dan lain sebagainya. Walaupun kita membaca 1000 halaman sekalipun, kita tidak akan mendapatkan pahala. Paling-paling mendapatkan informasi dan pengetahuan saja. Bacalah Al-Quran. Kelak nanti di yaumul qiyamah akan memberikan syafaat kepada si pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran, Al-Quran, kalam ilahi, kalam Tuhan, itulah wahyu Al-Quran, naungan kedamaian, turun di bulan Ramadan. Bacalah wahyu Al-Quran, kitab yang tidak diragukan. Bacalah wahyu Al-Quran,
kitab yang tidak diragukan. Pahami dan renungkan, hayati dan amalkan. Pahami dan renungkan dalam hidup keseharian. Itulah golongan yang pertama, orang yang dirindukan surga adalah membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kita semua tahu bahwa lisan adalah daging empuk yang tak bertulang, tapi bahayanya lebih tajam daripada pedang samurai sekalipun. Sekali lagi, lisan adalah daging empuk yang tak bertulang, tapi bahayanya lebih tajam daripada pedang samurai sekalipun. Sebagaimana pujangga Arab mengatakan, waqad yurji li jarri syaifi bur'un wala bur'un liman jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Banyak keluarga yang berantakan, kawan menjadi lawan, bahkan saudara menjadi musuh karena lisan tidak dijaga. Banyak pula terjadi perkelahian, pertengkaran, pertikaian, bahkan tawuran karena lisan tidak dipelihara. Janganlah kita apalagi sampai menggibah, mengata-ngatain kejelekan orang lain, membuka aib sesama. Kama qala Roma Irama bidang dutihi. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Untuk itu, mari sahabat Geambiar, dimanapun Anda berada, untuk senantiasa menjaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dibenci, kata-kata yang merugikan, kata-kata yang mengecewakan, apalagi sampai kata-kata yang melukai perasaan orang lain. Boleh saja kita berkata, asal yang baik dan berguna. Kalau tidak berguna, lebih baik diam 1000 bahasa. Banyak wanita yang masuk surga, banyak wanita yang masuk neraka karena lisan tidak dijaga. Banyak pula lelaki yang sakit hati karena Neng Tuti yang menolak cintanya Bang Dedi dengan kata-kata yang dibenci, akhirnya frustasi, gantung diri, pakai tali sampai mati. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik, karena lisan tidak dipelihara. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau hendaklah diam. Itulah yang kedua golongan yang dirindukan surga. Kemudian yang ketiga golongan yang dirindukan surga adalah wamud emil ji'an. Orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Baik karena belum berbuka puasa atau belum makan dari pagi sampai sore, seperti anak yatim, yatim piatu, anak-anak terlantar, fakir miskin. Sahabat Geambiar dimanapun Anda berada, kalau bulan ini kita diberikan keluasan rizki, harta melimpah, uangnya menumpuk, jangan lupa kita berikan sebagian mereka yang sedang kesusahan. Belikan makanan dan minuman kepada mereka yang sedang kelaparan. Kalau kita membiarkan anak yatim terlantar, fakir miskin kelaparan, kita akan dicap sebagai pendusta agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama?
itulah orang yang menghardik anak-anak yatim dan membiarkan fakir miskin kelaparan. Makanya sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainul MZ, hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri kita agar terhindar dari sifat-sifat tercela, sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau di bulan ini diberikan keluasan rizki, jangan lupa di sana ada hak anak-anak yatim, janda-janda tua, orang-orang jompo yang tidak mampu. Yang hak itu harus kita berikan kepada mereka. Bulan ini penuh berkah, rahmah, dan ampunan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisinya dengan berbagai kegiatan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, 4 golongan orang yang dirindukan surga adalah wasomir Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua tahu bahwa puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi kita selaku umat muslim. Tentunya yang tidak menjalankannya mendapatkan dosa, dan yang menjalankannya mendapatkan pahala, bahkan dirindukan surga, dan dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangannya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dami. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat The Amjar dimanapun Anda berada, demikian 4 golongan orang yang dirindukan surga. Semoga kita semuanya tergolong kepada yang 4 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Buah tomat, buah petai, tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.